Selamat pagi, selamat kembali belajar dengan Ibu Tinar di dalam materi pelajaran menata produk dengan pokok bahasan kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu solusi untuk pencurian oleh konsumen. Bagaimana cara menangani pencurian yang selalu sering dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa trik yang diberikan kepada kita bagaimana cara menangani pencurian tersebut. Mari kita perhatikan. Di bawah ini adalah beberapa solusi atau beberapa trik yang diberikan oleh para ahli bagaimana cara menangani pencurian yang sering dilakukan oleh konsumen. Salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan CCTV, monitor yang dipasang di area toko minimarket dan supermarket sehingga bisa digunakan untuk pengawasan. Jadi cara yang paling efektif dan efisien untuk menangani pencurian di toko itu memasang CCTV di tempat-tempat yang rawan, ya, yang sering konsumen melakukan pengambilan barang-barang. Jadi hanya ada satu orang yang mengawasi dan ada beberapa kamera dan beberapa layar televisi yang bisa dia harus perhatikan. Jadi ini adalah salah satu yang mudah bagi perusahaan atau supermarket untuk menangani pencurian yang sering dilakukan oleh konsumen di toko. Selain memasang CCTV, perlu kita juga membuat stiker bahwa tempat ini dalam pengawasan CCTV. Tempat ini menggunakan CCTV supaya konsumen atau orang-orang yang lalu lalang di sekitar situ menyadari kalau dia gerak-geriknya itu diawasi. Ya, itu sangat penting. Perlu sekali kita membuat pemberitahuan kepada halayak ramai kalau daerah di mana mereka berada itu adalah dalam pengawasan CCTV supaya untuk mengurangi niat mereka yang ingin mencuri. Karena kalau dia sudah mencuri prosesnya panjang, kita harus lapor ke polisi, buat surat pengaduan, mengurusnya lagi. Jadi lebih baik kita kasih tahu kalau tempat itu adalah area yang digunakan CCTV. Yang berikutnya adalah menyediakan tempat penitipan barang. Di supermarket, toko-toko sudah selalu disediakan penitipan barang. Jadi tas-tas yang besar, ransel, jaket, topi, itu harus dititip di tempat penitipan barang supaya mempermudah mereka diawasi. Kalau mereka membawa tas-tas yang besar, mereka dikhawatirkan untuk melakukan pencurian. Dan kita pun sebagai pemilik toko rasanya tidak etis kalau setiap pelanggan kita itu harus kita grebek, kita harus periksa, itu sepertinya tidak baik. Jadi untuk menjaga hal-hal seperti itu, barang-barang pribadi daripada konsumen yang memungkinkan dia melakukan tindakan-tindakan pencurian sebaiknya dititip di penitipan barang. Helm, ya, dilarang menggunakan helm di area toko kita karena helm juga bisa saja diselip-selipkan di helmnya itu barang-barang yang diambil. Jadi disediakan tempat penitipan barang, dan di penitipan barang ini jangan pula hilang barang-barang konsumennya. Itu sangat berbahaya. Jangan sampai salah memberikan barang konsumen kepada konsumen yang lain. Makanya selalu digunakan kartu, ya. Jadi setiap orang yang mengambil barang dari penitipan harus menunjukkan kartu. Tidak boleh tidak, karena itu sangat berbahaya. Jangan sampai barang konsumen itu jatuh ke tangan konsumen yang lain. Menempatkan petugas di jam-jam sibuk, di jam-jam ramai, di lorong-lorong barang-barang untuk mengawasi, ya. Seperti ada pada gambar kita melihat petugas pura-pura periksa-periksa barangnya, sebenarnya mereka ini sedang mengawasi konsumen yang berada di sekitar mereka. Jadi pada jam-jam sibuk, jam-jam ramai seperti jam 11.30 sampai jam 13.00 sampai dan jam 17 sampai dengan jam 20 itu konsumen biasanya sangat banyak mengunjungi toko. Oleh karena itu kita harus standby para pengawas di daerah-daerah rawan untuk tetap mengawasi konsumen yang sedang berbelanja. Apabila memungkinkan makan konsumen harus yang berikutnya adalah barang-barang mahal dipajang di rak di belakang kasir, ya.
barang-barang yang mahal itu dipajang di rak belakang kasir supaya untuk mengamankan produk-produk yang bentuknya kecil tapi memiliki nilai yang mahal seperti bedak ya, kosmetik yang mahal seperti oleh yang bisa harganya 400.000 tapi wadahnya kecil. Ini biasanya digunakan di belakang-belakang kasir supaya lebih aman ya. Seperti misalnya parfum ya, parfum juga wadahnya kecil tapi harganya mahal. Ini perlu diselamatkan. Untuk produk mahal dipajang gimmick saja atau dipajang kemasannya saja, bungkusnya saja. Ya, produk-produk HP yang mahal-mahal itu yang dipajang itu casingnya saja, bungkusnya saja. Barang aslinya disimpan di tempat tertentu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi jika ada konsumen yang menanyakan, baru kita ambil barangnya. Tapi kalau untuk dipajang, kita hanya memajang produk-produk dummy ya, ica-ica, barang yang tidak sesungguhnya, atau bungkusnya saja, kotaknya saja yang kita pajang. Kita harus mengadakan SOP memberikan sapaan kepada pelanggan. Seperti di Alfamart, Indomaret, mereka selalu menggunakan sapaan. Ya, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ya, tangannya disilangkan di dada. Ini untuk memberi kesan ramah baik kepada konsumen. Jadi di sapaan pertama itu sangat penting, sehingga tadinya ada niat daripada pelanggan untuk melakukan pencurian, melihat apa yang kita lakukan di toko, menyambut dia dengan ramah, kita berharap niatnya tidak jadi dilaksanakan. Ya, ini perlu. Jadi SOP itu standar yang sudah dilakukan oleh toko untuk menyambut daripada para konsumen yang pertama kali masuk di toko mereka. Yang terakhir adalah bila memungkinkan gunakan stiker sensor RFID pada barang-barang dengan nilai tinggi. Jadi sekarang ini di tangan-tangan daripada kasir itu diadakan sensor. Jadi setiap produk yang lewat tanpa disensor, dia akan memberikan kode-kode tertentu bahwa barang itu sedang dicuri. Jadi kita para toko-toko besar, retail besar itu di karyawan tertentu sudah menggunakan sensor. Ya, di tangan para petugas sudah menggunakan sensor untuk mengawasi konsumen-konsumen yang membawa barang belanjaannya. Ini adalah bentuk-bentuk atau trik yang diberikan oleh para retail untuk menjaga keamanan tokonya supaya tidak dicuri oleh konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Saya tetap berharap kamu semangat. Carilah materi-materi di Google, di internet tentang materi yang kita sedang bahas. Dan apabila ada yang kurang paham, kamu boleh bertanya langsung melalui WA kepada Ibu Tinar. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang.